Oke, jadi nomor 1 yang ditanya itu kan kalimat beragam formal dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat nomor. Jadi kita bedah dulu A sampai E, yang mana yang salah. Nah, di sini nomor 1, kalimat 1 yang A, itu pagi itu Senin 16/12 itu kan harusnya salah. Tanda bacanya salah, harusnya itu 16/12 atau enggak dia pakai nama bulan. Nah, yang B itu salah. Yang pertama itu dia nggak ada predikat. Terus yang kedua, tanda bacanya 30 sampai 40 cm. Terus C benarnya strip panjang. Oke. Nah, 3 itu benar. 4 itu salah di bagian tanda bacanya. Jadi subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah sama koma. Iya. Oke, yang E yang nomor 5 itu salah karena dia cuman satu unsur S sama dia di Sebelumnya akhir. diawali unsur keterangan. Iya. Di akhir 2024 keterangan cuman ada pemakaian kata di yang salah. Diganti dengan Pada akhir 2020. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dia cuman satu unsur. Satu unsurnya subjek ya, mulai dari bencana sampai ke titik ya. Iya, Artinya titik. tidak punya Predikat. predikat karena diantarai kata apa itu? Kata Yang diperpanjang. yang itu memperluas ya. Sekiranya yang dicoret predikatnya apa? Membuat. Oke, berarti nomor 1 jawabannya. Cendol. Sekarang nomor 2. Oke, nomor 2 itu kan yang ditanya tentang jenis kata yang sama kan. Nah, kalau jenis kata yang sama itu kita bisa menggunakan pola DM, MD. Nah, proses kerusakan itu polanya adalah DM. Ya, karena intinya ada di proses dan itu kan perusakannya. Nah, kita lihat di pilihannya ini yang polanya sama. Kita lihat yang A, musim hujan. Musim hujan itu kan polanya DM juga. Berarti A bisa jadi benar. Nah, kita lihat yang B, cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim polanya sama juga, DM. Berarti B juga bisa jadi benar. Nah, kita lihat yang C, banyak kerugian. Banyak kerugian ini polanya MD karena intinya itu ada di kerugiannya. Begitu juga dengan yang D, sudah mencapai. Nah, sudah mencapai itu polanya MD. Itu intinya ada di mencapainya. Tapi kalau yang E ini dia untuk bersiap itu adalah keterangan semua. Tidak punya inti ya, tidak punya intinya, maka yang E itu sudah pasti salah. Nah, jadi yang mungkin benar itu kan ada di A dan B-nya. Nah, karena polanya DM. Jadi kalau ada dua kemungkinan, kita lihat di M-nya. Kita lihat karena kerusakan M Iya, ya. perusakan. Baru disitulah yang kita cari jenis katanya ya. Ya, Oke. kita lihat perusakan. Perusakan itu kata apa? Perusakan itu kan kata benda. Nah, kita lihat di A dan B, hujan dan ekstrim. Hujan dan ekstrim itu yang termasuk kata benda itu yang mana? Nah, yang termasuk kata benda adalah hujan. Berarti jawaban yang benar adalah ayam musim hujan. Oke, mantap. Nomor 3. 3 ya. Imbuhan me pada kata memperingatkan dalam kalimat satu mempunyai kesamaan makna dengan imbuhan me dalam kata C. Jawabannya menyumbang. Kenapa yang C menyumbang? Coba kita telaah pada soalnya. Pada soal menyebutkan kata memperingatkan. Memperingatkan jika diperlebar katanya bisa menjadi memperingatkan kepada siapa? Iya, memberi peringatan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada individu Memperingatkan ya? kepada seorang individu, misalnya. Kalau kita masukin ke opsi yang C, menyumbang sesuatu yang ingin disumbangkan, menyumbang kepada siapa? Iya. Artinya menyebutkan kepada individu. Iya. Jadi jawabannya yang C yang cocok. Iya. Kenapa tidak yang A atau D? Kalau kita coba menelaah yang meninggi, yang A kalimat 2, meninggi artinya sesuatu yang tinggi, artinya menjelaskan suatu keadaan. Kalau di opsi D, mengalami artinya suatu keadaan kan, mengalami apa? Artinya itu artinya suatu keadaan yang dialami. Jadi jawaban yang cocok adalah jawaban yang C. Oke, mantap. Sekarang kita bahas soal nomor 9. Jadi kan nomor 9 itu soalnya hubungan kata manusia dan kata bencana dalam bacaan tersebut sama dengan hubungan kata pajak dengan kata apa. Nah, kita mengacu pada kalimat 4. Kalimat 4 itu
dia analoginya kayak semakin banyak manusia atau semakin banyak penduduk di suatu daerah itu bisa menyebabkan sebuah bencana. Nah, sama hubungannya dengan kata pajak sama kemiskinan. Kenapa? Karena semakin banyak pajak atau semakin tinggi pajak itu bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi jawabannya yang E. Oke, sekarang nomor 11. 11 ya. Ya oke, jadi pertanyaannya kelompok kata yang semakna dengan alat komunikasi dalam kalimat 2. Nah, kan di sini katanya alat komunikasi. Kalau ada soal begini yang harus kita lakukan adalah menyisipkan konjungsi di sana. Nah, kalau kita lihat alat komunikasi, apa konjungsinya? Konjungsinya adalah alat untuk komunikasi. Berarti kita cari yang di jawaban yang bisa dimasukin konjungsi untuk. Kita cek arah untuk berlawanan, nggak masuk kan? Kita cek posisi untuk rendah, nggak maksud. Standar untuk ketinggian, nggak maksud. Pengguna untuk jalan, yang benar adalah layak untuk jalan. Oke, berarti jawabannya adalah Bebek. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang soal nomor 13. Oke, jadi kalau di sini kita diminta buat cari kalimat bentuk kalimat aktif yang diubah jadi pasif yang punya kalimat pola dengan polanya sama. Berarti yang pertama itu kita cari dulu predikat yang punya polanya sama, yaitu pasif jenisnya predikatnya jenis sama, predikatnya sama gitu ya. itu pasif transitif. Nah, kalau kalimat pertama itu dia predikatnya harus dengan etika, itu dia kata sifat, jadi udah nggak mungkin. Terus yang kedua, kalimat kedua yang B itu predikatnya berguna, itu dia aktif intransitif, jadi bukan juga. Nah, yang ketiga, yang kalimat 6, yang C kalimat 6 itu predikatnya membuat, itu dia aktif transitif. Kalau yang D kalimat 7 itu dia predikatnya disarankan, nah itu pasif transitif, jadi dia masih memungkinkan. Nah, kalau yang E kalimat 9 itu dia predikatnya diatur, itu pasif transitif. Nah, selanjutnya kita lihat ke pola kalimatnya. Oke, Nah, berarti tadi di soal predikatnya dibangun ya. iya Dibangun itu pasif transitif. Di pilihan yang mirip pasif transitif antara D dan E. Karena ada dua kemungkinan jawaban, kita carilah pola yang lebih mirip ya. Iya. Oke, berarti pola yang lebih mirip kita cari dulu di soal itu. Dia polanya itu dia KSPK. iya 9 itu KSPK SPO. 9 SPO sama dengan soal. Soal itu S, B, O. Gitu kan? Berarti jawabannya E. Oke, Raihan, coba jelaskan nak nomor 14. Bila yang tanya pola bentukan kata yang dapat digunakan untuk menggunakan kata lain, cari jawaban yang sudah ada imbuhan. Misalnya kinerja itu terbentuk dari kata dasar kerja, lalu disisipin kata imbuhan in. Itulah namanya kata berimbuhan kan? Oke, kalau yang B, C, D, E itu menurutmu itu kata apa? Apa? Itu kata apa? Ketika perilaku posisi minimal itu kata Dasar. dasar. Itu nggak penimbuhan ya? Ya. Oke, jadi diingat setiap soal yang ditanya tentang bentukan kata dapat membentuk kata lain, cukup cari pilihan mencari kata berimbuhan. Han. Jawabannya apa nak? Der. Per 20 yuk. Nomor 20 ini kan dia ada yang mencintai sama dicintai, itu kan kayak aktif sama pasif kan. Nah, aktif sama pasif itu tuh pola kalimatnya beda. Kalau ini saya dilihatnya pola kalimat yang aktif aja, karena ditanyakan yang menyayangi, yang aktif. Kalau yang aktif itu dia sama 1, 2, 3 sama dengan peletakannya tuh sama 1, 2, 3 juga. Terus langsung dicari aja dari soal ini. Kalau di sini saya lihatnya pertama dari yang kedua sama 3 kan, karena di sini ada boji. Boji itu dia bapak. Jadi sedangkan kalau di ketiga boji bapak, berarti yang ibu itu buja kan. Berarti kita cari di sini yang buja. Buja itu kalau nggak A, B sama D, E kan. C udah salah. Terus saya nyari lagi yang anak, karena tadi si boji udah bapak, kalau di kalimat kedua berarti anak itu Bora. Terus tinggal dimasukin aja ke pola kalimatnya, jadi Bora or Buja. Oke, bisa jadi. Nah, kalau supaya lebih mudah, bisa nggak ini? Nah, kita fokus ke kata mencintai dan dicintai. Bisa. Mencintai berarti dia la ya? Dicintai la lau. Berarti kan ada penambahan huruf lah ya? Iya. Oke, berarti kan kalau dia
mencintailah, dicintailah lau. Kita lihat nih kepilihan, menyayangi kan aktif. Di atas kan yang ada disayangi berarti disayangi olah. Kalau mau kita ambil menyayangi berarti all plus A. Jadilah pilihan yang all ya. Yang ada all-nya kalau nggak C, E. Oke. Langkah kedua, antara C dan E yang mana? Premis 1, 2, 3 ada kata yang sama, yaitu apa? Bapak. Iya, Bapak. Premis yang sama bapak, berarti kesimpulannya bapak itu apa? Boji. Boji. Yang ada boji, coret aja langsung C. salah. Berarti jawabannya tinggal E. Gitu ya? Oke, mantap. Berarti jawabannya nomor 20, PPU Eko. PBM nomor 2, pahami terlebih dahulu makna fiskal. Kemudian nanti kata kuncinya di kalimat 4. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, kalimat manakah yang merupakan perbaikan dari kalimat 11? Di kalimat 11 kan selain itu juga itu adalah penambahan dari kalimat sebelumnya. Ya. Berarti kita melihat subjek dari kalimat 10. Subjek kalimat 10 itu pelibatan antar pemerintah dan masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha. Makanya jawabannya B. Di B juga subjeknya pelibatan antar pemerintah, masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha. Kemudian kita lihat predikatnya. Karena di kalimat 11 predikatnya Usahakanlah predikatnya menjadi untuk menghindari resistensi. hilangkan untuknya ya, supaya jangan jadi keterangan kan? Iya, biar predikatnya tetap menghindari resistensi yang tidak diinginkan. Makanya jawabannya B. Oke, predikatnya sih sebenarnya hanya kata menghindari ya. Jadi resistensi yang tidak diinginkan itu bagian dari objek nanti. Oke, nomor 4 jawabannya BB. Oke, sekarang nomor 5. Jadi yang nomor 5 itu kan yang ditanya kalimat inti dari kalimat 4. Nah, di kalimat 4 kalau kalimat inti itu biasanya fokusnya ke subjek sama predikat aja. Oke. Di nomor 4 ini, Kalimat 4 ya. ini, kata kuncinya itu atau. Iya, Jadi, kalau dikatakan atau berarti pilih salah satu iya, ya. pilih salah satu. Oke. Jadi kalimat inti dari kalimat 4 itu bisa jadi hal tersebut menambah kompleksitas masalah Atau, iya. hal tersebut berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Iya, berarti salah satu dari satu situ aja. ya. Oke, berarti Kebetulan kalau yang salah ada satu di dari situ hanya di B. Hal tersebut berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Oke, berarti jawabannya D. Oke, mantap. Kalimat 9, subjeknya temuan yang dijuluki peternakan bayi itu. Predikatnya disebut. Di antara subjek dan predikat tidak boleh ada tanda koma. Dalam kalimat 2, ada pernyataan pemerintah Belanda bertindak melawan hukum. Kata melawan dalam kalimat itu bermakna konotasi atau kiasan, sehingga perlu kita ganti. Menyesuaikan kepilihan yang lebih tepat adalah kata menyalahi supaya dia bermakna denotasi atau makna sebenarnya. Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kapital setiap unsur kecuali kata tugas, seperti contoh di kalimat 1, Undang-Undang 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Bandingkan dengan kalimat 2, peraturan pemerintah dan keputusan presiden itu bukan nama dokumen resmi, sehingga harus dituliskan dengan huruf kecil. Seperti yang kita ketahui, ada 14 syarat kalimat efektif. Salah satu dari soal nomor 14 ini, kita ambil syaratnya adalah diksinya harus tepat. Nah, contohnya perusahaan Jakarta akan jauh lebih tepat kalau kita gunakan perusahaan yang ada di Jakarta. Kemudian juga harus menggunakan bahasa yang logis. Kita bisa memilih mana yang lebih tepat. Perusahaan yang ada di Jakarta pasti akan mempertimbangkan atau pasti akan memikirkan. Tentu yang lebih tepat adalah mempertimbangkan. Kemudian harus menggunakan makna yang denotasi, seperti kata matang. Matang ini kan lebih identik kita gunakan untuk masakan ya. Akan jauh lebih tepat kalau kita ganti dengan kata mempertimbangkan baik-baik. Kemudian subjek dan predikatnya juga diperhatikan, sehingga jawaban yang lebih tepat adalah bravo. Dalam kalimat 1 terdapat pernyataan pemerintah telah mengetok palu Undang-Undang 2 tahun 2024. Terdapat
diksi yang kurang pas untuk konteks kata mengetok palu. Akan jauh lebih tepat kalau kita ganti dengan kata memutuskan atau mengesahkan. Soal PBM nomor 16, kalimat 1 perlu disempurnakan dengan cara berikut, kecuali. Untuk pernyataan A, kata pada dalam kalimat 1 memang harus kita hilangkan, nak, supaya muncul subjeknya. Jadi kalau kata pada dihilangkan, tahun 2024 itulah yang menjadi subjek. Menjadi unsur predikat. Tonggak itu mengandung makna kias yang biasanya sering bermakna tiang atau balok. Jadi perlu kita ganti dengan kata pencapaian. Kemudian yang C, menghilangkan kata di mana sangat betul harus dihilangkan karena di mana itu sering digunakan untuk kalimat tanya. Kemudian yang delta, menambahkan kata dalam setelah kata penting. Itu juga sangat benar ya, sebagai pengganti dari kata di mana tadi. Sementara yang eko mengganti kata yang menjadi mulai. Jangan diganti yang, karena kalau kita hilangkan yang, seolah-olah akan muncul lagi predikat yang baru, yaitu kata diterapkan. Inilah yang disebut dengan predikat yang ganda nanti. Sementara tadi predikatnya adalah kata menjadi. Jadi kata yang tidak perlu lagi diganti. PBM nomor 17, kata yang harus dihilangkan pada kalimat 2, jawabannya adalah kata D. Beberapa inovasi terbaru yang menjadi sorotan tahun ini, dengan bahasa seperti itu juga sudah benar ya. Kemudian hanya sedikit informasi tambahan, secara umum kata D digunakan untuk menyatakan tempat, sementara kata pada secara umum digunakan untuk menyatakan waktu. Soal nomor 19, jika ada pertanyaan kalimat manakah yang isinya sama dengan kalimat tersebut, cukup analisis. Jika soal itu adalah kalimat aktif, ubahlah itu ke kalimat pasif karena toh maknanya sama. Subjeknya WHO, predikatnya juga mengungkapkan bahwa dan seterusnya itu objek. Berarti jika kita pasifkan bahwa bla 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 juga diungkapkan WHO, sehingga jawabannya adalah delta. Nomor 20, penulisan kata yang salah ada di kalimat 3, yaitu penulisan kata apapun. Ingat, apapun dipisah, adapun digabung. Demikian penyelesaian beberapa soal TO6 yang saya buatkan. Adapun soal-soal yang saya pilih ini adalah soal-soal kategori sangat sulit dan kategori sulit sesuai indikator butir soal. Jika adik-adik ingin bertanya secara langsung, bisa menemui Bu CR di ruang diskusi. Jika ada yang ditanyakan, baik itu soal kategori sedang, mudah, dan sangat mudah, saya tunggu di ruang diskusi. Sekian pertemuan kita, tetap semangat, salam sukses dan salam dahsyat untuk kita semua. Terima kasih.